Memang kita ketahui bersama tensi di kawasan Timur Tengah ini kembali menghangat ya. Amerika Serikat dilaporkan tengah memperkuat kehadiran militernya di wilayah tersebut di tengah hubungan yang makin tegang dengan Iran. Nah, langkah ini langsung memunculkan kekhawatiran baru di panggung internasional karena dikhawatirkan bisa memperburuk konflik yang sebenarnya belum pernah benar-benar reda di kawasan tersebut. Salah satu sinyal paling jelas datang dari laut. Amerika Serikat ini mengerahkan kapal induk USS Abraham Lincoln beserta kelompok penyerangnya. Yang kapal induk raksasa ini dilaporkan sedang melintasi Selat Malaka yang menjadi jalur laut strategis yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Menurut laporan Jerusalem Post, USS Abraham Lincoln ini diperkirakan akan masuk ke wilayah operasi Komando Pusat Amerika Serikat dalam beberapa hari ke depan. Dan tentunya kapal induk ini tidak berlayar sendirian. Sejumlah kapal perusak ini ikut mengawal, memperkuat kemampuan ofensif sekaligus pertahanan Angkatan Laut Amerika di kawasan tersebut. Dan tak hanya dari laut, penguatan juga dilakukan dari udara. Pemerintah Amerika Serikat diketahui telah mengerahkan 12 jet tempur F-15 ke Yordania. Kehadiran jet-jet tempur ini menambah postur kekuatan udara AS di kawasan Timur Tengah Tribuners. Beberapa pesawat tambahan ini juga diperkirakan segera menyusul, sementara untuk pesawat kargo militer Amerika dilaporkan telah mendarat di Pangkalan Diego Garcia, yaitu salah satu titik logistik paling penting bagi operasi militer Amerika Serikat di Samudra Hindia. Nah, menurut sejumlah laporan media internasional, pengerahan armada besar ini bukan sekadar rutinitas militer saja. Langkah ini dinilai sebagai pesan peringatan bahwa Amerika Serikat siap menghadapi berbagai kemungkinan termasuk jika terjadi serangan terhadap pasukan atau aset Amerika Serikat maupun sekutunya. Nah, spekulasi tentang kemungkinan serangan militer kembali mencuat ini terutama setelah muncul ya isyarat politik dan retorika keras dari Washington terhadap Teheran menyusul berbulan-bulan ketegangan politik, sanksi ekonomi, dan konflik regional yang terus berlapis. Bahkan sejumlah analis ini menilai pengerahan kekuatan ini bisa menjadi bagian dari strategi Amerika untuk memperkuat posisi tawar dalam negosiasi sembari bersiap menghadapi skenario terburuk jika hubungan kedua negara semakin memburuk. Dan di tengah manuver militer itu, tekanan terhadap Iran tak hanya datang dari pergerakan pasukan Tribuners. Dari Washington, ini nada politik juga makin keras. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menyerukan agar pemimpin tertinggi Iran ini ya, Ayatollah Ali Khamenei untuk segera diakhiri. Perlu diketahui Khamenei sendiri telah berkuasa selama 37 tahun Tribuners. Jadi Trump menyebut sudah saatnya Iran ini mencari kepemimpinan baru. Dan pernyataan tegas ini disampaikan oleh Trump dalam wawancara dengan media Politico di tengah gelombang protes besar yang mengguncang Teheran akibat krisis ekonomi dan anjloknya nilai mata uang rial. Dalam pandangan Trump, ia menilai pemerintahan Khamenei selama hampir 4 dekade berdiri di atas penindasan sistematis dan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan. Jadi ia menuduh pemerintah Iran melakukan eksekusi massal, kemudian penangkapan besar-besaran, hingga pembatasan komunikasi nasional, termasuk pemadaman internet sebagai cara membungkam perlawanan publik. Trump bahkan secara terbuka Tribuners menyalahkan Khamenei atas jatuhnya ribuan korban jiwa dalam penanganan demonstrasi anti pemerintah. Menurut laporan kelompok hak asasi manusia, penindakan terhadap demonstran ini dilakukan secara brutal dan tanpa akuntabilitas. Untuk krisis internal Iran, kata Trump, ini juga merupakan buah dari kegagalan kepemimpinan politik dan juga ekonomi di bawah Khamenei Tribuners. Jadi ia menggambarkan Iran ini sebagai negara yang mengalami kehancuran total. Ekonomi terpuruk, kemudian isolasi internasional semakin dalam, dan ketidakpuasan rakyat yang terus meningkat akibat sanksi, inflasi, serta pengangguran.
Tak berhenti di situ saja, Trump bahkan menyebut Khamenei ini sebagai orang sakit Tribuners dan menyatakan Iran di bawah kepemimpinannya telah berubah menjadi salah satu tempat terburuk untuk ditinggali di dunia. Narasi ini Tribuners digunakan Trump untuk mendorong perubahan kepemimpinan di Iran, sekaligus menekan Teheran agar mengubah arah kebijakan domestik dan luar negerinya. Dengan mengangkat isu kepemimpinan, Trump juga ingin menegaskan dukungannya terhadap para demonstran di Iran, membangun pesan bahwa tuntutan perubahan datang dari rakyat sendiri, jadi bukan sekadar intervensi asing. Trump ini menyebut agar sebuah negara tetap bisa berfungsi, kepemimpinannya seharusnya fokus mengelola negara, jadi bukan membunuh ribuan orang demi mempertahankan kekuasaan. Nah, sikap keras Washington ini rupanya juga bergema hingga ke dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Tribuners, nampak ribuan orang di Amerika Serikat ini turun ke jalan dalam demonstrasi besar-besaran pada hari Minggu lalu, 18 Januari 2026. Jadi aksi ini digelar untuk mengecam tindakan keras pemerintah Iran terhadap para pengunjuk rasa anti pemerintah. Demonstrasi terbesar ini berlangsung di Los Angeles, kota dengan komunitas diaspora Iran terbesar di dunia. Sementara itu, ratusan demonstran lainnya juga dikabarkan berkumpul di New York. Tribuners, para demonstran ini membawa berbagai poster kecaman dengan tulisan-tulisan seperti genosida yang tengah direncanakan, kemudian Holocaust baru, hingga teror-teror pemerintah Iran. Ada seorang demonstran, ini bernama Perry Faras. Ia mengaku hatinya ini terasa berat dan jiwanya hancur. Tidak mampu menggambarkan betapa marahnya ia melihat situasi yang terjadi di Iran. Di Los Angeles sendiri, sebagian demonstran bahkan menyerukan pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang telah berkuasa lebih dari seperempat abad. Tak sedikit pula ini ya yang meneriakkan dukungan untuk Presiden Amerika Serikat serta juga putra mantan Syah Iran yang digulingkan dalam revolusi 79, yaitu Reza Pahlavi. Memang Tribuners, gelombang protes ini sendiri bermula dari kemarahan rakyat Iran atas kesulitan ekonomi yang memuncak sejak akhir Desember 2025. Protes tersebut kini dianggap sebagai tantangan terbesar terhadap kepemimpinan Iran dalam beberapa tahun terakhir. Organisasi hak asasi manusia Iran yang berbasis di Norwegia pun melaporkan telah memverifikasi kematian 3.428 demonstran yang tewas akibat tindakan pasukan keamanan. Verifikasi ini dilakukan melalui sumber di sistem kesehatan Iran, kemudian saksi mata, serta sumber independen. Namun, lembaga ini juga memperingatkan bahwa jumlah korban sebenarnya kemungkinan ini jauh lebih tinggi, Tribuners. Dan hingga kini, angka tersebut belum dapat dikonfirmasi secara independen oleh media dan pemerintah Iran juga belum merilis data resmi terkait jumlah korban tewas. Sebelum melaju ke berita selanjutnya, simak dulu beberapa tayangan berikut, Tribuners.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.